Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah, Waalaikumsalam. Hai anak-anak semuanya, apa kabar kalian semuanya? Tentu kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Hari ini kita akan belajar tentang kandungan surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 serta kandungan surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Anak-anak semuanya sudah siap belum untuk menerima materi kali ini? Jika sudah siap, sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita masuk pada materi, kita lihat dulu kompetensi dasar berikut ini. Anak-anak, kita akan belajar banyak tentang dua surat ini. Simak baik-baik, jangan kemana-mana. Tapi jangan lupa kalian subscribe, share, like, dan komen pada video ini. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Ada seorang anak yang sedang jatuh. Teman-temannya bergegas langsung menolongnya dan membawanya untuk diobati. Pada gambar berikutnya, ada seorang ayah yang sedang mengajak anak-anaknya untuk berangkat sholat berjamaah ke masjid. Kedua gambar itu menunjukkan bahwa kita harus saling tolong-menolong kebaikan dan juga tolong-menolong untuk kebajikan dan takwa. Tetapi sebaliknya, kita harus menghindari perbuatan untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Apa contohnya itu? Coba kita lihat gambar berikut. Ada seorang anak yang sedang memetik mangga atau mencuri mangga milik orang lain. Tentu itu adalah perbuatan yang tidak baik. Ada juga seorang anak yang sedang mengajak teman-temannya untuk membolos sekolah. Itu tentu perbuatan yang tidak baik dan tidak terpuji. Maka kalau ada teman kita yang mengajak untuk membolos dari sekolah, maka kita harus dengan tegas untuk menolaknya, karena itu perbuatan yang tidak baik. Tetapi kalau ada teman yang mengajak kita ke masjid untuk TPA, untuk mengaji, kita harus mau dan kita harus mengikuti, karena itu adalah perbuatan yang baik. Kandungan Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Anak-anak, agama Islam adalah agama yang sempurna. Nabi Muhammad SAW ketika melaksanakan haji wada atau haji terakhir, ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang menyatakan bahwa pada hari ini telah kusempurnakan ajaran agama untukmu. Aku ridho agama Islam sebagai agamamu. Anak-anak, pada Quran Surat Al-Maidah ayat 3 itu diharapkan kita harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala perintah Allah harus kita laksanakan dan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita hindari. Jadi ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW harus kita yakini dan kita amalkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah menyempurnakan sekaligus ridho bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Oleh karena itu, kita harus mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Anak-anak, sedangkan surat Al-Hujurat ayat 12 menjelaskan bahwa kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah berbuat prasangka buruk terhadap orang lain, karena berprasangka buruk itu termasuk dosa besar. Samping itu, kita juga dilarang untuk bergunjing atau mencari-cari kesalahan orang lain. Karena orang yang suka bergunjing itu diibaratkan seperti orang yang memakan daging saudaranya. Betapa ngeri, bukan? Allah Subhanahu wa taala itu menyamakan orang yang suka bergunjing seperti orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk menjauhi prasangka bergunjing. Sedangkan kandungan surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang bertakwa, tidak pernah membeda-bedakan status, golongan, suku. Jelas Allah itu hanya menilai seseorang itu dari sisi ketakwaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang suka berkumpul berkelompok, sehingga mereka membentuk suku atau bangsa yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Allah menciptakan keberagaman. Kita harus saling kenal mengenal di antara yang lainnya, sehingga terwujudlah sebuah kedamaian, persaudaraan tanpa ada prasangka yang buruk, saling mengunjing dan terhindar dari kesalahpahaman dari satu dengan yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menilai seseorang itu dari ketakwaannya. Anak-anak, demikian tadi kandungan surat Al-Maidah ayat 2-3 dan surat Al-Hujurat ayat 12-13. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari ayat 2 surat itu, sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang lebih baik, menjadi orang yang terbaik. Akhirnya, marilah kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.